salah satu prosesi dari rangkaian dalam upacara pernikahan adat Jawa. Siraman selalu dilakukan sebelum mengawali proses periasan pengantin. Dalam upacara ini terdapat banyak makna simbolis yang berisikan makna kehidupan bagi pasangan pengantin. Siraman secara harfiah memiliki arti mengguyur. Upacara adat dilakukan sebelum melakukan ijab kabul. Siraman memiliki makna pembersihan secara fisik maupun mental bagi kedua pengantin yang akan menikah. Hal ini bertujuan untuk membersihkan segala hal negatif yang dianggap mengganggu proses pernikahan dan ijab kabul. Prosesi siraman biasanya dilakukan pada pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore, sehari sebelum dilakukannya ijab kabul. Pada waktu ini diyakini sebagai saat ketika bidadari turun ke bumi untuk mandi. Pengantin membawa pesan cantik, tentu sangatlah tepat apabila proses mandi atau siraman dari pasangan pengantin tersebut dilakukan bersamaan dengan para bidadari. Selain penyucian diri, siraman juga memiliki makna memohon petunjuk serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk perjalanan kehidupan pernikahan kedua pengantin. Selama proses siraman berlangsung, dilantunkan doa-doa guna memohon keselamatan dan anugerah. Siraman juga menjadi tanda bahwa pasangan pengantin telah bertekad bulat dan siap untuk berperilaku bersih berperkataan, perbuatan maupun pikiran. Ini adalah tujuan dari siraman. Siraman memiliki makna pembersihan secara fisik maupun mental untuk kedua pengantin yang akan menikah. Hal ini bertujuan untuk membersihkan hal-hal negatif yang akan menyebabkan mengganggu pada proses pernikahan. Siraman sendiri dilakukan pada jam 10 pagi hingga jam 3 sore, sehari sebelum ijab kabul. Siraman berasal dari kata siram yang artinya mandi, dan juga bisa disebut siram yang menggunakan air sebagai sarana medianya. Siraman ini adalah sebuah upacara yang diadakan sebelum pernikahan. Upacara ini mengandung arti memandikan calon mempelai, baik putra maupun putri, di kediaman masing-masing, dengan tujuan agar calon pengantin memasuki perkawinan dalam keadaan suci lahir dan batin. Acara ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum upacara ijab pernikahan. Biasanya dilaksanakan pada pagi hari sekitar jam 10 atau pada sore hari sekitar jam 3. Karena setelah acara siraman juga akan dilaksanakan acara midodareni. Acara siraman ini biasa dilaksanakan di dalam kamar mandi, rumah, atau juga bisa dilaksanakan dengan mendirikan sebuah gazebo yang dibangun khusus di halaman samping atau belakang rumah. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prosesi siraman pada pernikahan adat Jawa. Pada tahapan pertama yaitu tahapan sungkeman. Calon mempelai wanita terlebih dahulu melakukan sungkeman kepada kedua orang tua. Jika kakek atau nenek dari mempelai wanita hadir dalam pernikahan tersebut, maka mereka orang yang pertama yang harus dituju calon mempelai wanita untuk melakukan sungkeman. Setelah prosesi sungkeman selesai, akan dilanjutkan pada tahap siraman. Pada tahapan siraman pertama dilakukan oleh ayahanda dari mempelai wanita, lalu dilanjutkan dengan ibunda. Masing-masing menyiramkan sebanyak 3 kali, mulai dari kepala, badan, lalu kaki. Setelah ayah dan ibu melakukan siraman, dilanjutkan oleh bini atau orang yang dipercaya untuk melakukan siraman. Biasanya, siraman ini dilakukan oleh orang berjumlah ganjil, biasanya yaitu berjumlah 7 orang. Pada tahap selanjutnya yaitu pemecahan kendi. Pada tahap ini, setelah semua bini sepuh selesai melakukan siraman, ayah dari mempelai sang wanita akan menuangkan sisa air dari kendi kepada sang anak untuk digunakan berwudu.
Setelah itu, kendi yang kosong tersebut akan dipegang oleh kedua orang tua, lalu dijatuhkan ke tanah hingga pecah. Proses menjatuhkan kendi tersebut diiringi dengan niat, yaitu niat ingsun orang mecah kendi nanging mecah pamore anakku. Prosesi siraman adat Jawa dilanjutkan dengan memotong rambut dari mempelai wanita, atau juga disebut dengan tahapan potong rikmo. Utusan besan juga akan menyerahkan potongan rambut dari mempelai sang pria untuk disatukan. Gabungan dari kedua rambut tersebut akan dikubur di halaman rumah. Hal tersebut bertujuan untuk mengubur segala hal buruk bersamaan dengan rambut, sehingga kelak kebahagiaan dan kebaikan turut menyertai rumah tangga mereka. Setelah semua selesai, prosesi siraman adat Jawa diakhiri dengan tahapan yang bernama yaitu bokongan, di mana tahapan ini sang ayah akan menggendong sang mempelai wanita menuju ke kamar. Hal tersebut bertujuan untuk melambangkan kasih sayang orang tua kepada sang anak hingga detik terakhir menuju kehidupan baru sang anak. Dalam prosesi pernikahan adat Jawa, siraman dilakukan sehari sebelum dilangsungkannya akad nikah. Calon pengantin akan mengadakan acara pengajian dan siraman di kediamannya. Acara pengajian ini bertujuan untuk memohon doa restu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar serangkaian acara pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Setelah acara pengajian, serangkaian upacara siraman dapat dimulai. Sebelum memulai upacara inti siraman, biasanya didahului dengan pemasangan BKTP dan tubuhan. Pemasangan BKTP dan tubuhan ini, perlengkapan utama yang harus disiapkan adalah tanda dan bagi berisi padi. Pemasangan BKTP merupakan tradisi membuat anyaman daun kelapa untuk dijadikan sebagai atap atau peneduh resepsi manten. Sedangkan tubuhan mengandung arti suatu harapan kepada anak yang dijodohkan dapat memperoleh keturunan untuk melangsungkan sejarah keluarga. Sebelum melakukan prosesi siraman, calon pengantin harus melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya. Pada acara sungkeman ini menunjukkan tanda bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, sekaligus sebagai ajang mencurahkan rasa terima kasih, permohonan maaf, dan juga permohonan doa restu kepada kedua orang tua untuk melangsungkan pernikahan dengan orang yang ia pilih sebagai pasangan hidupnya. Upacara pernikahan merupakan salah satu momen besar bagi masyarakat Indonesia, terutama yang masih menjunjung tinggi adat dan kebudayaan warisan dari para leluhur. Penyelenggaraan upacara adat pada momen pernikahan merupakan salah satu cara melestarikan adat yang sudah mulai digeser oleh budaya luar. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki adat pernikahan dengan ciri khas yang unik, termasuk adat pernikahan Jawa. Pada adat Jawa, proses pernikahan adat ini ditujukan untuk calon mempelai wanita dan pria dilakukan sebelum hari pernikahan. Salah satu prosesi pernikahan adat Jawa yang tidak pernah dilakukan adalah proses siraman. Meskipun terlihat sederhana, namun prosesi siraman ini memiliki arti yang sangat dalam bagi mempelai. Berikut makna dan urutan prosesi siraman adat Jawa yang perlu kamu ketahui. Sederet prosesi siraman dari adat Jawa yang terbilang panjang ini tentu memiliki makna dalam yang sangat berarti bagi kehidupan baru sang mempelai. Upacara siraman adat Jawa ini merupakan simbol untuk meluruhkan seluruh hal negatif dari diri calon pengantin sehingga bisa masuk ke gerbang pernikahan dengan diri yang sudah suci kembali. Prosesi yang pertama dari siraman pernikahan adat Jawa adalah sungkeman. Proses siraman akan dibuka dengan prosesi sungkeman. Calon pengantin wanita akan melakukan sungkeman pada kedua orang tua terlebih dahulu. Tetapi bila ada kakek dan nenek dari pengantin tersebut, maka kakek dan nenek tersebut didahulukan sebelum orang tua.
adalah air siraman. Sebelum prosesi siraman dimulai, ada persiapan adat Jawa yang perlu dilakukan, antara lain menyiapkan air dari 7 sumber mata air. Pastikan ke-7 sumber air tersebut bukan berasal dari air pump atau PDAM, melainkan dari air tanah. Dan ketujuh air dari 7 sumber air yang berbeda tersebut dijadikan satu dalam satu kendi. Yang berikutnya adalah siraman. Setelah persiapan siraman dimulai, maka prosesi siraman akan dimulai. Pertama dilakukan oleh ayahanda dan mempelai wanita, lalu dilanjutkan oleh sang ibunda. Masing-masing menyiram sebanyak 3 kali, yaitu 1 siraman di kepala, 1 siraman di pundak atau badan, dan 1 siraman lagi di kaki. Setelah ayah dan ibu mempelai setelah siraman, lalu diteruskan oleh bini sepuh atau orang terdekat yang sudah ditunjuk untuk mengikuti prosesi siraman. Jumlah orang yang menyiram adalah ganjil. Biasanya ada 7, namun bisa juga 5 atau 9, asalkan berjumlah ganjil. Lalu prosesi berikutnya adalah pemecahan kendi. Setelah seluruh bini sepuh yang tadi selesai melakukan siraman, ayah dari mempelai wanita akan mengeluarkan sisa air dari kendi pada sang anak untuk digunakan berwudu. Kendi yang kosong tersebut kemudian dipegang oleh kedua orang tua, lalu dijatuhkan ke tanah hingga pecah. Saat proses menjatuhkan kendi tersebut diiringi ucapan niat ingsung ora mecah kendi, nanging mecah pamore anakku, dalam kurung nama mempelai wanita tersebut. Pemecahan kendi tersebut menjadi simbol pecahlah pamor sang anak sebagai wanita dewasa dan memancarlah sinah pesonanya. Lalu langkah berikutnya adalah potong rambut atau potong rikmo dalam bahasa Jawa. Prosesi siraman adat Jawa dilanjutkan dengan potong rambut dari mempelai wanita atau disebut juga dengan potong rikmo, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Utusan besan juga akan menyerahkan potongan rambut mempelai pria untuk disatukan. Gabungan potongan rambut ini lalu dikubur di halaman rumah. Prosesi siraman adat Jawa pada tahap ini bertujuan agar semua hal buruk dikubur bersamaan dengan rambut, sehingga kelak kedua mempelai hanya disertai kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Lalu yang terakhir adalah popongan. Setelah semua langkah dilewati, proses siraman adat Jawa akan diakhiri dengan sang ayah menggendong calon mempelai wanita menuju kamar. Salah satu prosesi pernikahan adat Jawa ini melambangkan betapa kasih sayang orang tua senantiasa mengiringi anaknya sampai detik terakhir menjelang lembaran baru dalam kehidupan sang anak dalam pernikahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang prosesi siraman dalam adat Jawa